Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Mari kita beribadah sejenak. Kita menyanyikan buku DHKBP dari nomor 66 ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan renungan harian Kamis 19 Agustus 2021 dari kitab Amsal pasal 20 ayat 18 mengatakan, rancangan terlaksana oleh pertimbangan. Sebab itu, berperanglah dengan siasat. Dalam bahasa Batak Toba mengatakan, marsi hohot do akasakap binahen nitup-tupan. Jala mardongan partogion napatas ulahon hamusuon. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, Thomas Alva Edison pada masa kecilnya di Amerika Serikat selalu mendapat nilai buruk di sekolahnya. Oleh karena itu, ibunya memberhentikannya dari sekolah dan mengajar sendiri di rumah. Di rumah dengan leluasa, Edison kecil dapat membaca buku-buku ilmiah dewasa dan mulai mengadakan berbagai percobaan ilmiah sendiri. Pada usia 12 tahun, ia mulai bekerja sebagai penjual koran, penjual buah-buahan dan gula-gula di kereta api. Kemudian ia menjadi operator telegraf. Ia pindah dari suatu kota ke kota lain. Pada tahun 1870, ia menemukan mesin telegraf yang lebih baik. Pada tahun 1877, ia menemukan mesin fonograf. Dalam tahun 1879, ia menemukan lampu listrik kecil. Pada tahun 1882, ia memasang lampu-lampu listrik di jalan-jalan dan di rumah-rumah sejauh 1 kilometer. Hal ini pertama kalinya di tahun 1890. Ia dipandang sebagai salah seorang pencipta paling produktif pada masanya. Saudara-saudara, sebelum ia mencapai semuanya itu, ia sangat banyak belajar melakukan sekitar kurang lebih 5.000 eksperimen yang selalu berakhir dengan kegagalan. Namun, ia tak mau kalah. Thomas Alva Edison tahan banting. Thomas melakukannya dengan rupa-rupa siasat. Penulis kitab Amsal melihat bahwa Tuhan menciptakan manusia yang mampu berencana dan mempertimbangkannya dengan baik. Tuhan memberikan kemampuan kepada kita untuk bekerja sama dan sama-sama bekerja, bukan hidup
untuk bersifat individualis semata. Rancangan yang dilakukan dengan pertimbangan yang baik, hasilnya akan lebih baik. Tentu itu dilakukan dengan menggunakan siasat, strategi, dan pertimbangan yang matang. Maka hasil yang baik tadi akan didapatkan. Saudara-saudara, kisah Daud memiliki perwira-perwira yang handal, memiliki persenjataan lengkap, dan ia sangat mengenal karakteristik bangsa-bangsa di sekitar tanah Kanaan. Saat peperangan akan berlangsung, Daud pun memilih mempercayakan dirinya kepada Tuhan. Tuhan sang panglima untuk mengatur strateginya. Ia meminta Tuhan untuk memberitahukan kepadanya cara, strategi yang tepat untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Untuk melawan bangsa Filistin, strategi pertama adalah perang secara terbuka di medan perang. 2 Samuel pasal 5 ayat 17-19. Strategi kedua adalah mengelilingi orang Filistin, lalu menyerang mereka. 2 Samuel 5 ayat 22-23. Sebagai orang percaya kepada Tuhan, penting bagi kita untuk memiliki strategi di dunia ini. Karena keberhasilan apapun yang ada di dunia ini tidak jatuh begitu saja dari langit, atau didapat tidak semudah membalikkan tangan. Keberhasilan diperoleh melalui proses belajar, banyak berpikir, banyak bekerja, dan memiliki waktu merenung dan berdoa. Saudara-saudara, pastilah kita masing-masing sudah memiliki strategi jitu untuk melewati kesulitan masa-masa pandemi coronavirus 19. Sebagai umat Allah, penting bagi kita memperhatikan bagaimana menjalani kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Mari kita melakukannya setiap hari, setiap saat, memiliki strategi Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, mampukanlah kami untuk memaksimalkan segenap potensi kami, kemampuan kami dan waktu yang kami miliki untuk berjuang mencapai keberhasilan seturut kehendak-Mu. Dengan pertolongan-Mu kami percaya, Engkau menjadikan kami orang-orang yang berhasil menjadi terang, serta menjadi kesaksian kepada kehidupan di sekeliling kami, karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita menyanyikan buku nyanyian HKBP dari nomor 66 ayat 1. Kita bersama-sama berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setialah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.